Kalau makanannya dimasak dengan benar, virus dalam makanan akan mati. Kalimat seperti itu mungkin sering kalian dengar. Kalau virus bisa mati, apakah itu berarti virus merupakan makhluk hidup? Padahal hingga kini, kepastian bahwa virus merupakan makhluk hidup atau bukan masih diperdebatkan. Ciri-ciri virus yang membedakannya dari makhluk hidup antara lain: yang pertama, virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat saja, DNA atau RNA. Kedua, virus membutuhkan sel inang karena virus hanya dapat memperbanyak diri di dalam sel-sel hidup. Ketiga, virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Keempat, virus hanya dapat mereproduksi materi genetiknya, sedangkan selubung protein dan struktur lainnya diperoleh dari sel inang. Dan yang terakhir, virus dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup dan dapat dicairkan kembali. Virus harus memiliki sel inang untuk memperoleh energi dan untuk memperbanyak diri. Di luar sel-sel inang, virus tidak dapat hidup, sehingga virus disebut sebagai parasit intraseluler obligat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang struktur virus dan siklus hidup pada virus. Virus adalah suatu partikel yang sangat kecil atau ultramikroskopis. Hanya virus terbesar yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Sebagian besar virus berukuran lebih kecil daripada bakteri, yaitu hanya berkisar antara 30 sampai 450 nanometer. Satu partikel virus, kecuali virus cacar air, berdiameter kurang dari 0,25 mikrometer dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Meskipun begitu, pertumbuhan virus dalam sitoplasma sel yang terinfeksi dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Dengan ditemukannya mikroskop elektron pada akhir dasawarsa 1930-an, penelitian mengenai struktur virus menjadi lebih mudah. Struktur tubuh virus sangat sederhana. Sebuah partikel virus atau virion terdiri atas bahan genetik, selubung protein, dan sampul. Pertama-tama mari kita membahas tentang bahan genetik pada virus. Bahan genetik virus tersusun atas satu jenis asam nukleat. Beberapa jenis virus menggunakan DNA sebagai bahan genetiknya, tetapi sebagian besar jenis virus menggunakan RNA. Tidak ada jenis virus yang menggunakan dua macam asam nukleat sekaligus. Virus yang berbahan genetik DNA disebut virus DNA, sedangkan virus yang berbahan genetik RNA disebut virus RNA. Polimer asam nukleat tersebut mengandung sekitar 4-7 gen untuk kecil dan sekitar 150-200 gen untuk virus besar. Asam nukleat tersebut bersifat khas dan merupakan salah satu dasar pengelompokan atau pengklasifikasian pada virus. Nah, pertama-tama mari kita membahas tentang virus DNA. Sesuai dengan namanya, virus ini memiliki asam nukleat berupa DNA. Contoh virus DNA antara lain VAC-T4, yaitu virus yang menyerang bakteri, dan simplex virus atau virus herpes pada manusia. Selanjutnya adalah virus RNA. Kelompok virus ini berbahan genetik RNA. Contoh dari virus RNA antara lain HIV, morbillivirus, orthomyxovirus, arenavirus, coronavirus, dan rubivirus. Komponen selanjutnya dari virus adalah selubung protein. Selubung protein atau kapsid adalah selubung yang membungkus asam nukleat, sehingga disebut nukleokapsid. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Sebagai contoh, virus herpes tersusun atas 162 kapsomer. Kapsid memiliki 3 fungsi, yaitu membungkus dan melindungi asam nukleat agar tidak tercerna oleh enzim, memberikan tempat pelekatan yang memungkinkan virion dapat melekat pada sel inang, dan memberi bentuk pada virion. Komponen ketiga adalah sampul. Sampul adalah membran lipoprotein yang mengelilingi kapsid. Sampul ditemukan hanya pada beberapa virus, contohnya virus influenza. Virus yang memiliki sampul disebut virus bersampul, sedangkan virus yang tidak memiliki sampul disebut virus telanjang. Sampul tersebut tersusun atas 2 lapis lemak yang diselingi molekul protein atau lipoprotein bilayer dan mengandung bahan-bahan dari membran sel inang.
Virus memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Bentuk sebuah virus ditentukan oleh organisasi subunit protein atau kapsomer yang menyusun kapsid. Kapsid virus umumnya berbentuk heliks, contohnya pada virus mosaik tumbuhan atau TMV, berbentuk batang atau benang. Ada juga virus yang berbentuk polihedral, contohnya virus influenza yang memiliki sampul dan virus adenovirus yang memiliki paku-paku protein untuk menyambung virus dengan reseptor sel inang. Ada juga kombinasi heliks dan polihedral, contohnya bakteriofag atau dikenal sebagai fag T4 yang menyerang bakteri E. coli. Pada tahun 1970-an ditemukan molekul-molekul RNA kecil tanpa selubung protein tetapi mampu menimbulkan penyakit. Molekul-molekul tersebut diberi nama viroid. Viroid hanya tersusun atas sebuah asam nukleat RNA yang sangat pendek dan berbentuk cincin tertutup. Ukuran viroid hanya 1/10 dari ukuran virus terkecil. Viroid umumnya menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti jeruk, kentang, mentimun, dan kelapa. Berbeda dengan viroid yang hanya terdiri dari RNA, prion hanya merupakan protein asing tanpa asam nukleat yang mampu menimbulkan penyakit, terutama penyakit saraf pada hewan dan manusia. Prion sangat kuat, tidak dapat dimusnahkan dengan autoklav, pemasakan suhu tinggi, disinfektan, atau dikubur dalam tanah selama berbulan-bulan. Penyakit sapi gila merupakan salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh prion. Telah kita ketahui bersama bahwa struktur tubuh virus sangat sederhana dan tidak memiliki perangkat untuk bereproduksi secara mandiri. Karena strukturnya yang sangat sederhana, virus memerlukan sel hidup atau sel inang untuk bereproduksi. Tiap jenis virus memiliki jenis sel inang yang spesifik. Misalnya, sel-sel tumbuhan tembakau merupakan sel inang bagi virus mosaik tembakau. Sel-sel hewan mamalia merupakan sel inang bagi virus rabies. Bakteri gram negatif merupakan sel inang bagi bakteriofag lambda, dan sel-sel hati merupakan sel inang bagi virus hepatitis. Jenis inang atau jenis organisme yang diserang juga merupakan salah satu dasar pengelompokan virus. Reproduksi virus berlangsung dengan proses replikasi, yaitu protein-protein kapsid dan asam nukleatnya memperbanyak diri di dalam sel inang. Virus dapat bereproduksi dengan cara siklus litik dan siklus lisogenik. Untuk pemodelan reproduksi virus, kita menggunakan virus T4 atau bakteriofag. Mari kita membahas kedua siklus tersebut secara rinci. Yang pertama, kita akan membahas tentang siklus litik. Cara reproduksi tipe ini selalu diakhiri dengan lisis atau pecahnya sel inang untuk melepaskan bakteriofag baru. Oleh karena itulah, siklus ini disebut sebagai siklus litik. Sel inang yang mengalami lisis selanjutnya akan mati. Virus yang menyebabkan pecahnya sel inang disebut virus virulen. Contoh virus virulen adalah bakteriofag T4, yaitu virus yang menginfeksi bakteri E. coli. Siklus litik terdiri dari 5 tahap, yaitu perlekatan, penetrasi, replikasi dan sintesis, perakitan, serta pembebasan fag. Tahap pertama adalah perlekatan adsorpsi. Perlekatan adalah peristiwa melekatnya fag pada dinding sel bakteri. Fag melekat pada sel bakteri melalui ekor dan serabut ekornya. Perlekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Tempat yang sesuai itu disebut sebagai reseptor. Reseptor harus benar-benar cocok bagi fag, karena jika tidak, virus tidak dapat melakukan perlekatan. Dengan kata lain, tidak setiap virus dapat melekat pada sembarang inang. Tahap kedua dari siklus litik adalah penetrasi. Penetrasi merupakan peristiwa penyuntikan DNA fag ke dalam sel bakteri. Pada peristiwa ini, DNA fag masuk ke dalam sel, sedangkan selubung proteinnya tetap tinggal di luar sel. Fag menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga mempermudah penetrasi. Tahap selanjutnya adalah replikasi dan sintesis.
Bagian virus yang memasuki sel adalah DNA pembawa informasi yang diperlukan bagi sintesis partikel-partikel virus baru. DNA virus atau fag yang masuk tadi segera mengambil alih perlengkapan metabolisme sel inang. DNA fag mengambil alih ribosom sel bakteri untuk menyintesis protein virus yang berupa enzim. Enzim virus menyebabkan replikasi DNA fag. Bersamaan dengan itu, DNA bakteri dirusak, dan sintesis DNA serta protein bakteri juga dihentikan. Selanjutnya, terjadi pembentukan protein penyusun kapsid, baik untuk bagian kepala, ekor, maupun serabut ekor. Selanjutnya, kita masuk ke tahap perakitan. Setelah semua bagian-bagian fag terbentuk dengan lengkap, akhirnya DNA fag dan protein selubung dirakit menjadi fag yang lengkap atau virion. Pada tahap ini, mula-mula akan dirakit protein yang akan menyusun kapsid. Selanjutnya, kapsid diisi dengan DNA yang merupakan intinya. Setelah itu baru ditambahkan komponen ekornya. Masuk ke tahap terakhir yaitu pelepasan fag. Pada tahap ini, dinding sel bakteri akan dilisiskan oleh enzim lisozim fag dan diikuti dengan pelepasan fag-fag baru. Pada peristiwa ini dapat dihasilkan 200 fag baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik lagi. Waktu yang diperlukan dari perlekatan sampai pelepasan fag baru bervariasi tergantung pada jenis virusnya, tetapi berkisar antara 20 hingga 40 menit. Pada virus bersampul, pembebasan fag dilakukan tidak dengan cara melisiskan sel inang, tetapi dengan cara membentuk kuncup pada membran sel inang. Dengan cara ini, sel inang tidak rusak atau mati. Cara reproduksi virus yang kedua menggunakan siklus lisogenik. Pada siklus lisogenik, fag yang menginfeksi tidak menyebabkan lisisnya sel inang. Semacam ini disebut temperate atau moderat. Tidak seperti virus virulen yang melisiskan sel inang, virus temperate tidak selalu menghancurkan sel inang. Tahap-tahap pada siklus lisogenik hampir sama dengan tahap-tahap pada siklus litik. Pertama-tama, virus akan melekat pada sel inang, kemudian akan melakukan penetrasi DNA-nya. Setelah masuk ke dalam sel inang, DNA fag tidak merusak metabolisme bakteri, tetapi bergabung dengan DNA bakteri. DNA fag yang bergabung dengan DNA bakteri disebut profag. Dalam keadaan bergabung dengan DNA inang, DNA profag bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan tunduk pada aturan DNA bakteri. Jika bakteri membelah diri, profag juga akan ikut membelah. Dalam kondisi normal, profag akan bergabung dan ikut memperbanyak diri bersama bakteri yang ditumpanginya atau bersifat laten. Namun, jika tiba-tiba kondisi menjadi tidak nyaman, misalnya ada sinar UV, profag akan keluar dari DNA bakteri. Selanjutnya, ia dapat memperbanyak diri di dalam sel bakteri sebagai fag virulen. Jadi, fag akan melakukan siklus litik yang menyebabkan lisisnya sel inang dan pelepasan fag baru. Contoh virus yang mengalami siklus lisogenik adalah virus herpes dan HIV. Sekian pembahasan kita kali ini tentang struktur dan reproduksi virus. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.